Selamat datang teman-teman di channel perdana gua. Gua mau cerita kisah nyata. Ini kisah nyata kehidupan gua. Gua dulu pernah dapat kenalan orang Bandung, tante. Sebut aja inisialnya Tante Desi. Dulu waktu gua ngekos di daerah Pluit, gua kerja daerah sana. Itu hampir tiap malam tuh gua nggak pernah tidur cepet. Paling cepet tuh tidur jam 2, jam 3, paling ini jam 5 tidur. Itu gua kasihkan main Camfrog. Kalau teman-teman yang udah tahu Camfrog itu apaan, pasti tau lah Camfrog itu apa. Cari-cari live video. Nah, beberapa waktu dan akhirnya gue ketemu sama ini Tante Desi. Ya cuma ya gitu aja, gue ngeliatin dia live. Akhirnya gue coba-coba kenalan, gue minta nomor handphone. Zaman dulu waktu gue masih pakai BB berapa gitu, BB Gemini. Gue pakai BB Gemini dulu. Nah, gue akhirnya minta nomor handphone, akhirnya minta dulu masih pakai pin BB, minta pin BB. Ya dari situ gue sering ngobrol, cerita-cerita kayak gitu. Nah, lama-lama deket. Nah, dia beberapa hari kemudian, setelah lama sekitar kenalan udah 1 minggu, gue sering ngeliatin live-nya dia di Camfrog kan, sampai ya gitu, video kita sama-sama nggak pakaian gitu. Sampai gue juga sering onani gara-gara dia juga sama kayak gitu. Dan dari dia itu janda punya anak 2. Satu yang anak 2 yang pertama udah nikah, udah punya anak 1, yang satunya masih SMA. Nah, suatu hari gue suruh main ke sana. Nah, karena gue karyawan dan dia ngajak gue pertengahan bulan, ya gue nggak ada duit. Coba-coba iseng, gue bilang ya gue mau main ke sana, tapi kalau diongkosin. Bener, dia transfer. Waktu itu transfer 200.000. Gue suruh ke sana. Gue dengan alamat, waktu itu gue belum ngerti GPS, belum ngerti. Dengan alamat yang segitunya, ya udah gue datangin. Nah, singkat cerita gue udah jalan ke sana. Pas gue nyari hari libur, pas gue libur gue main ke sana ke Bandung. Nah, dia ngasih di tengah jalan tuh komunikasi, udah sampai mana, gini. Ya gue bilang gue baru sampai sini. Nah, pas gue udah sampai tujuan, kan dibilang patokannya pasar, gue lupa pasar apa gitu. Terus ya udah tunggu situ. Nggak lama, ya sekitar 15 menit, ada 2 tante tuh boncengan. Jangan-jangan ini nih, gue bilang. Ya akhirnya benar, dia negor, Hendrik ya. Oh ya, lupa kenalin, nama gue Hendrik. Usia gue sekarang 35 tahun. Sorry, baru ingat. Nah, Hendrik ya, iya, udah ikut bonceng. Nah, kita naik
satu motor bertiga, gue paling belakang. Gue masih bingung, ini yang kenal. Kalau dari kan pakai helm ya dua-duanya, gue masih bingung ini yang mana, yang bawa motor apa yang dibonceng. Ya gue ikut aja sama dia naik. Sampai rumah dia, udah tuh ada tetangga-tetangganya nanya, saha eta? Kalau bahasa Indonesianya mah siapa tuh gitu. Terus dijawab sama yang bawa motor, ponakan dari Jakarta. Padahal mah gue bukan siapa-siapa. Hanya udah. Nah ini dia rumahnya tuh nggak gede, nggak kecil ya, cukup lumayan lah. Nah dia tinggal tuh di situ berdua, dia sama anaknya yang SMA, anak yang satunya yang udah nikah, udah pisah. Nah dia di situ sering sama tante satunya tuh namanya Rosa. Nah dia akhirnya gue datang situ, ternyata yang kenalan gue ini tante Desi ini yang bawa motor. Udah akhirnya kita diajak, gue diajak ke atas, lantai atas di kamar dia. Ya udah gue dijamu gini, kasih makan, kasih minum gitu kan. Udah nggak lama ya gue akhirnya karena gue pertama kali sama perempuan yang lebih tua, jadi gue gimana gitu ya, orangnya sih lumayan cantik, cuma agak gemuk, agak gendut, melonnya gede. Udah akhirnya gue langsung aja, orang petak gue udah panas, langsung aja gue ajak main. Kata dia nanti aku mandi dulu. Udah gue nunggu dia mandi, gue ngobrol dulu tuh sama si Tante Rosa. Terus Tante Rosa ternyata main Canfrog juga. Akhirnya gue minta ID dia. Jadi sewaktu-waktu kalau gue minta ID dia sama minta nomor HP dia. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti dia live di Canfrog, gue bisa lihat. Jadi Tante Rosa nih, dia di rumah nggak ada komputer, jadi dia mainnya nebeng sama Tante Desi ini. Nah, setelah Tante Desi ini udah selesai mandi, ya udah, langsung lah gue main tuh Tante Desi. Iya Tante Desi. Dari pemanasan sampai ternyata gue baru masuk langsung ngencret, kan gue malu ya, kata aja segini doang ya habis bagaimana, namanya baru. Kata dia ya udah nggak apa-apa, ya udah kamu mandi di sana. Udah mandi, nanti malam aku bikinin jamu biar mainnya lama. Itu gue main depan Tante Rosa. Tante Rosa cuek aja, dia main Canfrog aja. Nah Tante Rosa itu depan gue itu pakainya baju tapi belahnya kelihatan gede. Cuma kalau gede ya gedean Tante Desi. Udah akhirnya gue nginep semalam. Nah Tante Desi nggak ada pulang. Gue nginep berdua tuh sama Tante Desi di situ. Nah akhirnya gue mandi malam-malam tuh gue ke bawah pengen kencing. Itu gue ketemu anaknya yang anak SMA. Waktu itu anaknya masih kelas 1 SMA. Anaknya ngeliatin gue, ya gue cuek aja udah. Nggak tahu tuh ngobrol apa tuh Tante Desi sama anaknya soal gue. Udah malamnya gue dibawain gelas minuman jamu, ada jamu
kata sih jamu biar kuat. Udah gue minum jamu, nggak lama ada setengah jam, ini gue bangun, bener, emang nih si tante ini emang kayaknya pemain, dia udah emang udah pengalaman gitu ya. Bener, pemainnya lama, main gue kuat itu dari bisa kurang lebih setengah jam, yang tadinya mah cuman ya baru masuk udah keluar. Akhirnya gue kasih dia, lama banget, enak. Dan itu pengalaman pertama gue sama perempuan yang lebih tua. Nah karena gue liburnya cuma sehari, akhirnya besoknya harusnya gue udah masuk kerja, tapi karena gue masih di Bandung, akhirnya besoknya gue minta izin sakit ke tempat gue kerja. Gue bilang gue nggak bisa masuk kerja. Gue nginep lagi sehari lagi. Nah akhirnya jadi gue di situ 1 hari 2 malam. Itu gue berapa kali gitu main, itu ada 3 kali 4 kali gitu sama dia. Dan bener-bener servisnya bener-bener mantep. Dan akhirnya gue balik, akhirnya tiba waktunya gue balik ke Jakarta. Ya gue kayak biasa lagi kerja. Terus kalau malam, kalau dia lagi, dulu kan wifi belum ada kali ya, dia nggak punya wifi, jadi dia pakainya tuh modem simpati, modem Telkomsel. Jadi kadang kalau lagi nggak ada pulsa, kadang dia nggak live, kadang cuman BBM-an doang, kirim foto doang, foto-foto bugil. Nah pada suatu hari dia bilang dia punya paket data, cuma kameranya katanya error, kamera komputernya. Nah akhirnya gue di situ gue tanya, lagi ngapain? Ini lagi benerin kamera, emang kamu bisa? Gue tanya gitu. Ini lagi dibenerin sama teman tadi gitu. Nah gue coba dong, gue cek camcordernya, gue cek dia di room mana gitu, ketemu. Emang di situ dia ada 2 orang, ada Tante Desi sama cowok. Bilangnya temennya Tante Rosa. Gue lihat si cowok itu lagi megang-megang kamera gitu-gitu. Cowoknya sih ya seumuran gue juga. Udah, nah sekitaran jam 2 pas setengah 3, ID dia off, yang online ID-nya Tante Rosa. Gue lihat Tante Rosa iya lagi on. Nah Tante Rosa lagi on, tapi bukan pakai, ini gambarnya agak jernih, kayaknya pakai laptop. Nah, kayaknya pakai laptop, bukan pakai komputernya Tante Desi. Nah dia lagi on tuh, ya pakai baju kayak gitulah buat ngituin penontonnya. Terus gue lihat di belakang Tante Desi itu kayak orang ada yang lagi bercocok tanam. Gue perhatiin terus, ternyata siapa? Tante Desi sama cowok yang tadi benerin kameranya dia. Gue perhatiin sampai
kayaknya udah keluar. Terus si cowok itu bangun, gue perhatiin, wah itu cowok yang tadi. Terus tante Desinya bangun, terus dia ngeliat kamera, wah bener dia. Ini kan bukan face to face ya gue nonton ya, tapi kan karena di room yang nonton kan banyak, jadi dia nggak tahu kalau gue lagi nonton, dia juga nggak tahu juga deh. Udah dari situ namanya gue nggak ada perasaan ya sama tante Desi itu, jadi gue biasa aja. Sialan nih, ternyata bukan gue doang, banyak. Ya gue emang sebelumnya gue udah mikir pasti sebelum gue juga udah banyak, atau mungkin setelah gue juga nanti siapa lagi gitu. Emang doyan, kayaknya emang doyan berondong. Tapi akhirnya gue nggak ngomong ke dia, nggak ngomong soal itu, cuma gue cukup tahu aja gitu. Jadi gue nggak mau main perasaan. Nah, suatu ketika udah berapa lama tuh, ada sekitar sebulan gue nggak ketemu dia, tapi masih BBM-an. Nah, tiba-tiba dia bilang kalau dia sakit, tapi bingung, nggak ada yang mau bawa dia ke rumah sakit, karena anaknya yang SMA ini jarang di rumah. Ya kayaknya sih gimana gitu, jarang di rumah, dan kayaknya kurang ini juga sama orang tua, hubungannya tuh kurang harmonis. Ya mungkin karena kelakuan orang tuanya begitu kali, jadi anaknya kurang gimana gitu, nggak tahu juga. Akhirnya dia bilang kayak gitu, terus dia minta gue tengok ke sana. Ya gue dengan gue yang nggak ini, ya gue bilang lagi kalau gue nggak punya duit untuk ke sana. Dan bener dia transfer lagi buat gue ke sana. Akhirnya ya gue datang ke sana, gue nunggu hari libur, pas gue libur, gue minta liburnya diganti hari. Hanya gue libur, gue kesana. Iya dia lagi sakit. Gue lupa sakit apa gitu. Liver apa kalau nggak salah. Iya, pokoknya gitulah. Akhirnya gue bawa dia ke rumah sakit. Sampai rumah sakit itu dia diperiksa sama dokter. Ternyata dia harus dirawat. Nah pas dirawat, dia ngubungin anak-anaknya yang 2. Mereka nggak ada yang bisa untuk nemenin dia dirawat di sana. Dan si tante Desinya itu minta gua nungguin dia dirawat. Waduh, kata guanya kerja. Akhirnya gua terpaksa gua nggak kerja. Gua nungguin dia di rumah sakit. Akhirnya gua nungguin dia di rumah sakit ya, tiap hari gua nungguin dia. Kadang kalau lagi gua pengen gua ajak dia ke toilet, main di toilet. Terus sama orang-orang, sama suster, sama siapa, ngakunya ya gue itu anaknya dia. Gue main di toilet, kadang ya begitu seringnya. Nah dari situ dianya ini akhirnya percaya banget sama gue. Kunci rumah dikasih waktu itu. Dia minta gue ambilin duit sama baju salin dia. Dikasih lah gue kunci motor STNK, kunci rumah, kunci lemari. Itu kalau gue jahat itu gue udah menang banyak.
Tapi waktu itu gue nggak kepikiran ke situ, emang nggak ada niat ke situ. Ya gue udah aja, hanya gue bawa motor pulang, ngambil baju, buka lemari, ini emasnya banyak banget. Sama kartu ATM gue yang pegang. Jadi kalau gue butuh duit, gue ke ATM sendiri. Ya gue akhirnya tahu saldo dia ada berapa, emas dia ada berapa. Nah, dari situ lama-lama gue kebawa perasaan. Lama-lama gue main hati sama dia. Yang tadinya niatnya nggak begitu, lama-lama gue main hati. Nah, itu terjadi secara alami karena selama berapa hari di rumah sakit, akhirnya gue kayak gitu, kebawa perasaan. Mungkin dianya juga, kalau dianya sih bilang begitu ke gue, kalau dia juga mulai bener-bener sayang ke gue dan cinta ke gue. Maka dari itu dia percaya sama gue, nyerahin kunci motor, STNK, kunci rumah, kunci lemari. Beberapa kali tuh anaknya nengok, ya anaknya yang anak SMA-nya sama anaknya dia yang udah nikah bawa anak situ. Itu mereka pada nyuekin gue, nggak ada yang mau negur gue, nggak ada yang ngajak ngobrol gue. Ya gue cuek aja, biarin aja. Suatu ketika Tante Rosa juga main ke situ, jenguk. Tante Rosa nggak tahu bawa siapa, bawa om. Kalau Tante Rosa bedanya, kalau Tante Desi dia kerja, jadi dia punya uang. Tapi kalau Tante Rosa dia janda, tapi nganggur. Nah kalau Tante Rosa carinya om buat diperetin duitnya. Tapi kalau Tante Desi beda, dia cari brondong yang ininya dia, kesukaannya dia, tapi dia yang iniin duit, dia yang keluar duit, bedanya di situ. Nah si Tante Rosa datang jenguk tuh bawa om. Abis itu gue nggak tahu dia tuh gimana, hanya dia di main di toilet. Kata gue, ngapain orang masuk ke toilet berdua? Ya pasti begitulah. Terus udah om-omnya itu udah pulang, tinggal Tante Rosa, Tante Desi sama gue. Ya bercandaannya Tante Rosa sama Tante Desi gitu, kenaon sih ya di toilet untuk, ya kalau bahasa kitanya enggak, cuma digrepe-grepe doang. Lah kenapa nggak dipakai? Terus dia ngeluarin apa namanya, pembalut dari celananya depan gua tuh. Ternyata ada merah-merahnya noda. Ini yang bikin gua, kata Tante Desi, ini yang bikin gua nggak dipakai. Ini kan apa? Jadi gini, pembalut itu dikasih obat merah biar nggak bisa dipakai. Jadi seolah-olah dia lagi dapet, padahal dia nggak dapet. Cuma itu akal-akalan Tante Desi biar nggak dipakai tapi duitnya keluar. Nah pas waktunya pulang, udah gua akhirnya pulang tuh, berobat apa, kata dokter udah bisa pulang, ya udah kita pulang. Cuman ya masih kayak gitu kan, masih sakit gitu, tapi udah bisa pulang. Nah pas di rumah, ya sama seperti di rumah sakit. Di rumah sakit kan kalau mandi dia nggak bisa karena tangannya diinfus. Jadi di rumah sakit
gue yang mandiin. Maaf kalau buang air besar, buang air kecil pun gue yang nyebokin. Pas di rumah sama kayak gitu, gue yang mandiin, gue yang nyebokin. Dan itu akhirnya karena gue lama nggak masuk kerja, akhirnya gue dipecat gue dari tempat kerjaan gue. Akhirnya gue dipecat dari tempat kerjaan gue. Ya akhirnya ya mau gimana lagi, ya udah. Gue juga di sini udah terlena sama kenikmatan dunia. Gue setiap hari gue ngerokok, makan, jajan. Gue dari dia, bahkan sempat gue pernah minta duit ya 1 juta. Buat apa? Mau beli jaket kulit. Kan di daerah Bandung banyak yang jual jaket kulit tuh, kulit domba. Ya gue beli jaket kulit. Ya gue izin dulu, hanya gue beli. Nah sampai pas di rumah itu, pas gue lagi mandiin si Tante Desi, anaknya yang SMA datang, terus ngeliat ngelengos, ngeliatin sebentar, habis itu dia pergi ke dapur, balik lagi bawa pisau. Dan pisau itu ditunjuk, gue udah selesai mandiin. Nah Tante Desi lagi pakai baju. Nah gue didatengin sama anaknya sambil nunjuk-nunjuk pisau ke muka gue. Ngomongnya ya kayak gitu, kasar gitu. Lu berondong dibayar gue apa sama nyokap gue, gini gini gini. Gue bilang, gue nggak dibayar, ini kemauan gue sendiri, gue nggak ada dibayar apa-apa. Lu jangan bohong lu, gini 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 gini. Pergi nggak lu, kayak gitu kan. Kalau lu nggak pergi, gue laporin ke RT. Kalau lu bukan ponakan nyokap gue, kalau lu tuh berondong nyokap gue, lu udah lu udah sinah di sini gini. Terus anaknya pergi, enggak, anaknya masih nodongin pisau ke gua, terus diambil sama Tante Desi. Terus sambil Tante Desi itu berantem mulut sama anaknya. Gua nggak ngerti udah bahasa Sunda. Nggak lama anaknya pergi ke kamar ngemasin baju, terus dia pergi kabur. Terus udah gitu udah pergi, nggak lama Tante Desi dapat chat dari anaknya kalau ngancem kalau dia bakalan, kalau malam ini juga dia gua masih di situ, dia bakalan lapor ke tetangga ke RT kalau gue itu bukan ponakan Tante Desi dan bakalan digerebek. Akhirnya gue tuh berunding sama Tante Desi. Ya udahlah, gue pulang aja ke Jakarta kan gitu. Terus kata Tante Desi, jangan, di sini aja, kamu gak kasihan sama aku di sini udah nggak ada yang mengetahui aku. Ya terus bagaimana kalau di sini aja nanti kita malah jadi masalah, orang-orang pada tahu dan malah jadi nggak enak lah gitu. Akhirnya udah dia ngizinin untuk gue pulang. Ya udah, akhirnya gue dikasih ongkos, gue pulang. Nah dari situ itu udah gue pulang sampai Jakarta, gue nggak kerja, gue nganggur. Dia nanya apa dia BBM gue gimana, udah dapat kerja belum? Gue bilang belum dapat kerja. Akhirnya ya dia gitu transfer ke gue, transfer lagi buat gue, ntar nanya lagi duitnya masih ada nggak. Ya, karena gue udah main perasaan sama dia, jadi gue jujur, kadang duitnya masih. Kalau gue nggak main perasaan mungkin bakal gue eretin, tapi gue waktu itu udah main perasaan. Ya udah cinta juga, gue nggak tahu deh, pokoknya kayak gitulah. Akhirnya ya gue ngomong masih, ya udah kalau habis ngomong aja. Ya gitu transfer. Akhirnya karena gue udah cinta juga ya sama dia juga kayak gitu kayaknya.
Nah dia nekat, dia mau ke Jakarta nyusulin gua. Terus kalau gue bilang, kalau lu ke Jakarta mau ngapain, ya udah kita nikah. Nah dalam hati gua, usia waktu itu ya, waktu itu usia gua kalau nggak salah 25 apa 26. Usia dia waktu itu 37 36 lah gitu. Gue ngomong apa ke orang tua gue ini, akhirnya gue mau nggak mau gue ngomong ke orang tua gue, jadi kalau mau ada yang datang perempuan gini-gini, kata nyokap gue, ya udah. Akhirnya dia datang ke Jakarta, gue jemput di Kampung Rambutan, gue bawa, nemuin orang tua gue, ngomong gini. Nah akhirnya tinggal bareng sama gue, sama orang tua gue. Kata orang tua gue, ini Desi kalau lama-lama begini nanti nggak enak sama tetangga gini. Hanya tante Desi itu ngomong sama orang tua gue mau nikah sama gue. Ya mau orang tua gue mau nggak mau ya hanya nikahin gue. Waktu itu nikahnya nikah siri, karena untuk nikah resmi nyokap gue nggak mau, karena takutnya, menurut nyokap gue takutnya hubungan gue sama dia cuman gitu aja, takutnya nggak lama. Udah ini kita nikah siri. Selesai nikah siri, gue bingung mau ngapain. Tadi usaha yuk, usaha apa kek gitu. Hanya dia kan bisa masak, dia jago masak. Ini kita buka usaha warung nasi. Kita hanya gue cari tempat, cari kios. Gue dapet ya ternyata dia duit modal itu dia jual motor sama jual tanah kalau nggak salah, dia bilang gitu, jual tanah. Udah ini kita buka warung nasi. Ama tuh dari mulai ini kita udah buka warung nasi sekitar udah dari pertama belum ada pembeli ya, sampai dari sepi sampai rame kurang lebih 8 bulan. Nah dia sering bikin tingkah, sering bikin ulahnya ya, karena usia kita beda ya, dia merasa lebih tua dan dia merasa lebih, karena ini modal gua dan karena ini modal dia, jadi dia merasa lebih tinggi, dan sementara gua di situ cuma modal dengkul, jadi selalu direndahin. Habis nikah tuh ketawanya begitu. Lama-lama ya gua berontak, akhirnya gua ya udah kayak gitu, gue tinggal aja, gue pergi balik ke rumah nyokap gue, dan dia masih salah sendiri. Akhirnya kita cerai, kita pisah. Udah kita pisah ya, dia masih di sana, masih usaha dengan rumah makannya ya, gue nya udah nggak sama dia lagi. Nah dengar kabar sih dia udah nikah lagi, nggak tahu sama orang mana, tapi kayaknya nikahnya sama yang seumuran. Habis itu lama nggak kedengeran, gue pernah lewat situ, warungnya udah nggak ada, udah bukan udah warung nasi lagi, tapi udah beda. Gue nggak tahu lagi kabarnya kemana. Nah dari cerita gue ini, yang bisa gue ambil pelajaran dari cerita gue ini, gue pribadi ya, kalau hati-hati kalau main-main, karena kalau main-main itu bisa timbul perasaan serius dari awal main-main itu. Dan lagi
pernikahan yang cuma karena nafsu dan nggak secara matang, ya akhirnya begitu. Dan bener pikiran orang tua gue, karena gue udah nggak punya bokap, udah nggak punya bokap, jadi bener katanya nyokap gue, kenapa nyokap gue nggak mau gue nikah resmi dulu, karena ya itu pikiran orang tua gue bener. Dan lagi, kenapa gue bisa mau sama perempuan yang usia lebih tinggi dari gue, lebih jauh dari gue, karena ya itu pertama kali gue sama pengalaman gue pertama kali sama perempuan yang lebih tua, karena gue dulu pernah pacaran lama sekitar 5 tahun tapi ya nggak jadi, dan itu kecewa banget gue, bener-bener sakit banget. Nah dari situ gue mulai ya kayak gitu, ya mungkin suatu lain kali, lain waktu gue bisa cerita lagi di sini. Ya jangan lupa kalau mau denger cerita gue lagi ya subscribe, nyalain loncengnya, dan like atau komen. Kali aja ada teman-teman yang punya ada komentar buat gue, pelajaran yang bisa diambil. Ya gimana kalian aja dah, apa yang mau diambil pelajaran, apa yang mau di sisi baiknya atau sisi buruknya. Tapi ya kalau sisi buruknya kalian tahu lah. Ya syukur-syukur buat pelajaran juga buat kita semua. Ya mudah-mudahan gue nanti bisa cerita-cerita lagi ke kalian. Udah segini aja dulu ya. Jangan lupa subscribe-nya. Thank you.